Terima kasih. Selamat sore. Saya hari ini akan membahas tentang layanan bahasa Inggris dan juga untuk POE atau Pearson Online English Batch 10. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Oke, share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih konfirmasinya. Sekarang saya akan mulai. Kami dari Direktorat Pengelolaan Bisnis Inovasi dan Kewirausahaan atau DPBK, itu yang akan melaksanakan nanti Pearson Online English atau POE batch 10. Ya, oke. Sebelumnya, mungkin teman-teman di sini kebanyakan ikut kursus POE itu karena ingin memenuhi standar kemampuan bahasa Inggris gitu ya untuk mahasiswa Unpar. Kalau kami itu berangkat dari PRT atau Peraturan Rektor nomor 3 dengan nomor surat yang ada di layar ini ya, nomor 278 dan 279. Jadi berdasarkan peraturan rektor tersebut, kemampuan bahasa Inggris yang diukur itu ada 4 macam. Yang pertama listening, kemampuan mendengarkan; speaking, kemampuan berbicara; reading, kemampuan membaca; dan juga writing, kemampuan menulis. Dalam kurun waktu masa penyelesaian studi, setiap mahasiswa diwajibkan untuk melakukan tes untuk 4 kemampuan bahasa Inggris tersebut dan mencapai kemampuan keseluruhan minimum standarnya di B1 ya, atau di intermediate. Nah, ini untuk konversi skor kemampuan bahasa Inggris, itu standar yang digunakan Unpar itu di B1. Kalau misalkan mengikuti standar CFR, itu setara dengan IELTS di 45,5 atau PTI akademik 43 sampai 58. Nah, oke, berikut ini untuk mekanisme dan prosedur untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Semua mahasiswa di Unpar begitu masuk sebagai mahasiswa baru itu akan dilakukan entry test atau Pearson level test. Itu sebagai pengecekan tingkat bahasa Inggris mahasiswa di awal. Itu. Kemudian nanti di tahun kedua akan ada evaluasi belajar tahap 1. Kemudian akan ada evaluasi belajar tahap 2, dan nanti di akhir sebelum lulus itu mahasiswa di uh, akan mengikuti exit test gitu dengan skill yang melebihi atau memenuhi syarat minimum yaitu B1. Jadi nanti di awal itu akan ada pengecekan terlebih dahulu apakah level bahasa Inggrisnya sudah memenuhi B1 atau belum. Apabila belum memenuhi B1, itu harus ada yang namanya peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Tapi kalau sudah B1, itu bisa langsung mengikuti exit test. Jadi exit test ini juga berfungsi untuk salah satunya adalah untuk pengecekan kemampuan latihan bahasa Inggris. Jadi selama dari mulai entry test sampai ke akhir itu apakah ada peningkatan dalam kemampuan bahasa Inggrisnya atau tidak. Nanti kalau sudah memenuhi syarat, exit testnya sudah memenuhi B1 atau lebih, itu baru nanti bisa melakukan syarat administrasi selanjutnya untuk sidang, yudisium, ataupun wisuda. Nah, sudahkah saya memiliki entry test score? Kalau teman-teman ikut USM 1 dan 2, itu sudah punya nilai entry test. Jadi waktu tes ujian penerimaan itu sudah ada entry testnya, gitu ya. Jadi bisa kalau teman-teman belum tahu nilai entry testnya berapa, itu bisa dicek di link ini ya, bit.ly level test _Unpar.
Itu teman-teman bisa cek sendiri, barangkali sekarang mau dicek juga, itu saya akan kasih waktu mungkin 1-2 menit, gitu ya. Nah, entry test ini biasanya dibuka aksesnya untuk mahasiswa yang baru masuk dan hanya dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalkan sudah melewati masa tersebut untuk pengerjaan entry test, ya berarti tidak bisa melakukan entry test kembali gitu. Nah, kalau belum punya entry test score gimana nih? Nah, kita akan membuka kembali untuk entry level test. Jadi ini untuk semua mahasiswa itu akan dilaksanakan di tanggal 17 sampai 26 Maret 2025. Tolong dicatat buat teman-teman yang belum punya entry test score. Gitu. Jadi ini kita akan melakukan untuk semuanya, nanti undangannya akan dikirimkan ke email Unpar masing-masing. Jadi tolong dicek juga ya emailnya untuk mengakses undangan dari kami. Itu nanti kalau sudah selesai, kalau sudah melakukan tes, hasilnya itu akan dikirimkan melalui email peserta atau bisa juga dilihat di link yang tadi ya di digleveltest_unpar. Gitu. Nah, nanti kurang lebih bentuk undangannya akan seperti ini ya, bisa dilihat di bagian di layar sebelah kanan. Itu akan dikasih link akses untuk Pearson. Nah, nanti ini akan ada nih level test gitu, view invite, nanti tinggal diklik ke sana. Gitu. Oke, kalau entry test saya masih di bawah B1 gimana? Nah, berarti teman-teman harus melakukan kursus atau pelatihan sebagai bukti peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Berapa lamanya itu tergantung dengan tingkat kemampuan bahasa Inggris teman-teman yang di entry test. Kalau misalkan teman-teman entry test-nya itu hasilnya pra A1, itu berarti teman-teman untuk mencapai B1 itu perlu menambahkan sebanyak 40 ditambah 80 ditambah 80. Berarti sekitar 200 jam belajar. Oke, mungkin dipandu dulu sebentar dengan cara baca tabelnya ya. Jadi kalau misalkan ini tingkat kemampuan bahasa Inggris teman-teman ada pra A1, A1 atau A2. Jumlah jam belajar minimum untuk naik ke tingkat selanjutnya. Nah, jadi cara bacanya itu dari pra A1 untuk naik level ke A1 itu butuh 40 jam belajar. Dari level A1 ke A2 itu butuh 80 jam belajar. Dari A2 ke B1 itu butuh 80 jam belajar. Jadi kalau nilai entry test teman-teman itu sudah mencapai A2, itu berarti teman-teman perlu memenuhi 80 jam belajar. Kalau teman-teman level entry test-nya di A, 80 tambah 80, 160. Gitu terus sampai kalau per A1 berarti nambah lagi 40, jadi 80 tambah 80 tambah 40, 160, 200, sorry. Nah, kalau di jurusan ada mata kuliah bahasa Inggris, itu termasuk nggak ya? Nah, jadi kalau teman-teman di fakultasnya atau di jurusannya itu ada mata kuliah bahasa Inggris, itu akan kami anggap sebagai pemenuhan 80 jam belajar. Ya, jadi untuk mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah bahasa Inggris dan level tesnya itu A2 atau di atasnya, itu bisa langsung mengambil benchmark test tanpa perlu ada bukti pelatihan. Jadi si mata kuliah bahasa Inggrisnya ini dianggap sebagai bukti pelatihannya. Nah, untuk teman-teman yang punya hasil entry test itu bukan berarti sudah melakukan kemampuan tes bahasa Inggris belum dinyatakan lulus gitu ya. Jadi setiap mahasiswa itu harus melakukan exit test. Jadi setelah entry test itu baru melakukan exit test. Jadi entry test itu tidak sama dengan exit test. Ini yang sering kali ketukar. Banyak yang menganggap kalau udah entry test nih berarti nggak usah tes lagi. Ya itu salah ya. Jadi setelah entry test itu harus tetap melakukan exit test. Exit testnya itu salah satu bentuknya adalah dengan benchmark dan versan, atau juga bisa melakukan konversi dari misalkan kalau teman-teman sudah pernah melakukan IELTS atau TOEFL IBT gitu ya, akademik.
itu dengan hasil di atas B1 itu bisa dikonversi nilai tanpa harus tes benchmark lagi. Gitu. Nah, exit test itu apa sih? Gitu. Kalau kami dari Unpar sendiri memiliki exit test itu bentuknya dua macam. Yang pertama benchmark test atau Versan test. Untuk benchmark test dan Versan test itu sebenarnya bedanya itu kalau misalkan benchmark test, dia hanya akan masuk skornya itu kalau skornya teman-teman memenuhi 38 sampai 58. Jadi kalau overall skor teman-teman di bawah 38 itu tidak akan muncul di sistemnya. Begitu juga kalau misalkan teman-teman ternyata sebenarnya kemampuan bahasa Inggrisnya lebih dari B1 atau overall skornya itu di atas 58, di sistem hanya akan tercatat nilai maksimalnya sampai 58. Tapi kalau Versan, dia itu skornya lebih, apa ya, lebih jauh range-nya gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen bener-bener, misalkan pengen bener-bener tahu nih level bahasa Inggris teman-teman itu sebenarnya sampai mana, dan lebih detail, itu akan diarahkan untuk ambil Versan. Karena dia itu skornya yang akan muncul nanti di sertifikat dan apa namanya, si hasil tesnya itu range skornya itu dari 10 sampai 90. Jadi kalaupun misalkan teman-teman skornya itu ternyata lebih dari B1, itu akan muncul level aslinya teman-teman tuh berapa. Atau kalaupun misalkan ternyata skornya teman-teman itu di bawah itu, akan muncul angkanya gitu. Nah, biasanya kalau misalkan ikut benchmark dan skornya itu di bawah 38, itu ada beberapa keterangan yang akan muncul gitu. Misalkan yang pertama itu ada BL atau below level. Kalau teman-teman mendapatkan skor ini di, uh, di hasilnya itu berarti banyak jawaban yang salah. Sehingga skornya teman-teman itu ada di bawah 38. Kalau NS itu non-scorable, artinya banyak soal yang tidak dijawab atau terlewat. Dan satu lagi itu ada keterangan NA atau not applicable, itu akan keluar kalau ada dua atau lebih nilai yang hasilnya BL atau NS. Nah, kalau teman lihat di sini, di sebelah kanan itu ada semacam ininya ya, apa penjelasan individual score-nya gitu kan. Di sini bisa kelihatan masing-masing skill, listening, reading, speaking, dan writing. Nah, kalau misalkan listening-nya itu BL atau NS dan reading-nya juga BL atau NS, biasanya di kolom nilai ini itu tulisannya NA gitu. Kalau nilainya teman-teman udah kecatat semua di sini, tapi kan kalau benchmark itu harus memenuhi skor minimumnya 43. Ya, kalau misalkan skornya teman-teman masih 42 atau ke bawah, dia akan muncul angkanya di sini, tapi itu nanti akan jadi below level, nggak akan memenuhi si B1-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada salah satu nilai yang di bawah standar, tapi overall score masih di atas 43, itu akan ada tanda bintangnya. Nah, kalau udah ada tanda bintangnya seperti itu sudah dinyatakan lulus, tapi nanti teman-teman tidak akan dapat sertifikat, jadi hanya individual reportnya aja. Itu, tapi itu sudah dinyatakan lulus. Nah, apakah saya boleh mengikuti Pearson Benchmark Test setelah entry test? Boleh dengan syarat entry testnya itu mencapai level B1 atau lebih. Ya, jadi kalau nilai entry testnya masih di bawah B1 itu belum bisa langsung daftar benchmark. Itu cara pendaftarannya bisa di scan aja ini QR code-nya di layar atau juga bisa masuk ke Bitly daftar benchmark test atau juga bisa lewat Instagram gitu, di Linktree itu ada juga linknya, atau bisa juga lewat WA gitu, bisa dilihat di katalognya. Itu nanti silakan isi informasi yang relevan untuk teman-teman untuk ambil tes gitu. Oke, nah ini nih cara ikut exit test itu yang pertama
cek level tes. Gitu. Kalau udah lebih dari B1, gaskeun ya, langsung ikut exit test. Gitu. Kalau kurang dari B1, nah berarti harus melakukan pelatihan. Pelatihannya tuh boleh di mana aja. Yang penting lembaganya resmi atau di Unpar juga kami menyediakan gitu ya. Jadi yang penting tempat lesnya atau tempat pelatihannya itu resmi dan juga bisa membuktikan kalau kalian tuh udah belajar dan juga jam belajarnya berapa banyak gitu. Nanti kami akan verifikasi nih ke tempat lesnya, bener nggak nih kamu udah belajar segini banyak, jam belajarnya segini dari kapan sampai kapan. Nah kayak gitu itu juga boleh, atau di Unpar juga bisa kita menyediakan ada teach case dan juga Pearson gitu. Nah pelatihannya sampai kapan? Ya sampai kalian mencapai level B1. Kalau udah kursus sampai level B1 harus ngapain? Ya tinggal kirim aja bukti kursusnya, nanti ya itu kami validasi dulu, kami akan cek ke, kalau misalkan apa kursusnya di luar Unpar, kami akan cek dulu dengan uh, institusi terkait gitu. Jadi, apakah benar ada mahasiswa bernama ini sudah kursus dengan sudah mencapai level B1. Nah, kalau sudah terverifikasi, baru nanti akan di ACC untuk tes. Nah, kalau hasil tesnya, exit tesnya sudah mencapai B1, itu berarti udah lulus. Kalau belum B1, berarti harus kursus dulu, baru boleh tes lagi. Nah, tadi kan udah dijelasin kalau di Unpar juga kita punya pelatihan sendiri gitu ya. Nah, ini nih kita menawarkan POI untuk batch 10 ya di tahun ini, di semester ini. Pendaftarannya itu dibuka dari 3 Maret sampai 14 Maret. Jadi kalian punya waktu sekitar 1 minggu untuk mendaftar si POI-nya ini gitu ya. Boleh scan di layar atau bisa juga akses di Bitly Course 2025 gitu. Nah, hari ini kita ini melakukan sosialisasi dan nanti akan ada kick off meeting setelah kalian daftar sudah punya akun untuk POE, itu nanti akan ada kick off meeting di tanggal 20 Maret 2025. Jadi di kick off itu yang mungkin akan membicarakan tentang nanti mekanisme akses ke POE-nya seperti apa atau cara belajarnya seperti apa ya, basically seperti itu gitu. Nah, boleh barangkali mau di screenshot atau di scan dulu barcode-nya atau diakses dulu fiturnya. Saya kasih waktu itu mungkin sekitar 1-2 menit gitu. Jadi untuk POS sendiri dia mekanismenya adalah self study gitu. Jadi ini fleksibel buat teman-teman bisa diakses kapanpun selama lisensinya masih ada gitu. Jadi apa ya, mungkin bakal lebih menguntungkan untuk teman-teman terutama yang punya jadwal kuliah yang padat karena itu bisa diatur sendiri jamnya gitu, kalian bisanya kapan, tidak terpatok harus belajar misalkan harus belajarnya jam 4 hari apa gitu, enggak ya. Oke, kalau sudah saya akan next. Nah, kalau misalkan alternatif selain kursus, barangkali teman-teman memang butuh untuk deadline, gitu, mengejar deadline atau tidak sempat untuk mengikuti kursus, itu ada alternatif lain. Apa yang bagus itu apa? Alternatifnya itu, lebih gede dong. nah teman-teman mohon untuk di mute dulu ya, nanti boleh di open mic kalau lagi tanya jawab, oke? Supaya nggak mengganggu proses penyampaian informasi. Terima kasih. Oke, nah alternatif lain selain kursus itu yang 3 di atas, 3 pertama ini, TOEFL ITP, Duolingo English Test, dan Lingua Skill. Itu bisa dipakai dengan syarat tes itu harus resmi dan dia hanya dapat menggantikan entry test. Ya, jadi walaupun kalian sudah mengikuti 3 tes ini, tetap harus melakukan exit test. Ya, jadi fungsinya tes TOEFL ITP, Duolingo English Test, dan Lingua Skill itu sebagai pengganti entry test. Dan itu juga ada syarat minimal skornya. Untuk TOEFL ITP minimal skornya 490, untuk Duolingo English Test minimal skornya 65, dan Lingua Skill minimal skornya 140. Kalau teman-teman mau tes di luar tanpa harus ambil benchmark atau konversi nilai,
itu juga bisa dengan menggunakan ini poin 4 sampai 7. TOEFL IBT, IELTS, PTA Academy, atau Cambridge FCE, FCE ya. Nah, tesnya itu tesnya harus resmi, bukan yang kayak local test atau apa tuh yang suka ada tuh trial test gitu, nggak bisa ya. Jadi harus yang resmi dari websitenya masing-masing. Dan tes ini kalau sudah memenuhi standar, seperti TOEFL IBT itu sudah 57, IELTS sudah 5,5, PTA Academic sudah 43, dan Cambridge sudah 140, itu bisa langsung dikonversi jadi nilai exit test. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan si 4 tes yang di bawah ini, 4 sampai 7, itu sudah tidak perlu ikut exit test lagi. Jangan ketukar ya. TOEFL-nya ITP itu hanya untuk menggantikan entry test, kalau IBT bisa dikonversi dengan syarat sudah memenuhi nilai standarnya B1. Oke, thank you so much sudah menghadiri sosialisasi ini. Sekian untuk penjelasan seputar tes dan juga kursusnya. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, boleh silahkan mungkin raise hand. Gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Felis untuk penjelasannya. Mungkin sedikit tambahan ya untuk kursus POI ini, itu nanti teman-teman bisa mendapatkan lisensi kursusnya selama 6 bulan. Kemudian di dalam POI juga nanti akan ada 3 kali VPA atau Voxy assessment testnya. Jadi untuk mengukur kemampuan sampai sejauh mana sih Inggris teman-teman. Nah, kalau VPA-nya sudah mencapai hasil 880 atau B2 ikut exit test. Jadi misalnya nanti di VPA pertama nih di awal kursus hasilnya sudah 880 atau B2, langsung gas ikut exit test aja. Tapi kalau misalkan belum, nah harus latihan dulu nanti ikut VPA lagi sampai ke B2. Begitu ya teman-teman. Baik, tadi boleh ada pertanyaan? Silakan untuk yang raise hand boleh di open mic aja. Mbak Cynthia, mohon maaf sebelum jawab pertanyaan ya, saya izin untuk menambahkan sedikit ya. Jadi makasih Mbak Felis dan juga Mbak Cynthia untuk pemaparannya yang sangat jelas. Mungkin saya tambahkan sedikit khususnya untuk di bagian evaluasi tahap. Oke, apakah Mbak Felis boleh kembali ke slide evaluasi tahap? Ya, ya, betul. Oke, makasih Mbak Felis. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, seperti yang teman-teman ketahui, teman-teman itu akan ada 3 kali evaluasi tahap, yaitu evaluasi tahap 1, tahap kedua, dan tahap akhir. Nah, kalau yang tahap 1 itu akan dilakukan di tahun kedua. Jadi teman-teman harus lulus minimal 30 SKS, kemudian IPK sementaranya itu minimal 2,00. Dan untuk teman-teman yang sarjana ya harus paling tidak bahasa Inggrisnya sudah sampai level B1 ya, atau sudah melakukan pelatihan minimal 120 jam belajar bahasa Inggris gitu, dan sudah naik satu level dari hasil entry test. Jadi untuk yang saya ulangi sekali lagi, untuk yang evaluasi tahap 1 untuk bahasa Inggris harus sudah mencapai level B1 atau ya sudah belajar minimal 120 jam belajar bahasa Inggris, kemudian sudah naik satu level dari hasil entry test. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang entry testnya itu ada di level pra A1, kemudian dia belum di evaluasi tahap pertama itu dia belum level B1, itu nggak apa-apa, tapi dia harus sudah mencapai 120 jam belajar dan sudah naik satu level dari hasil entry test. Misalnya paling tidak sudah di A1 atau di A2 begitu. Nah, kalau misalnya di evaluasi tahap 2 atau di tahun yang tahun keempat ya paling enggak sudah mencapai 75 SKS
kemudian IP-nya minimal 2,00 ya. Nah, untuk kemampuan bahasa Inggrisnya, teman-teman harus sudah sampai di level B1 ya, atau sudah mencapai minimal 200 jam belajar bahasa Inggris dan sudah meningkat 2 level sejak CFR. Jadi di evaluasi tahap 2 itu teman-teman bahasa sudah B1 ya. Kalau belum B1 nggak apa-apa, tapi teman-teman harus bisa menunjukkan kalau teman-teman sudah belajar minimal 200 jam ya dan sudah meningkat level bahasa Inggrisnya sudah meningkat 2 level. Nah, itu di evaluasi tahap 2. Nah, kalau evaluasi tahap akhir itu biasanya di tahun keempat teman-teman belajar atau di tahun ketujuh ya. Teman-teman itu harus sudah memenuhi semua kurikulum. Jadi sudah harus menempuh mata kuliah ya yang wajib teman-teman tempuh. Kemudian IPK-nya minimal 2,00. Dan untuk level bahasa Inggrisnya itu paling tidak sudah mencapai B1 ya. Sudah sampai B1 atau sudah belajar paling minimal 280 jam belajar dan sudah meningkatkan level bahasa Inggrisnya sampai 2 level semenjak entry testnya teman-teman. Begitu. Itu untuk evaluasi tahapnya ya. Kemudian mau menambahkan juga sedikit aja untuk mengenai level tes yang akan dilakukan pada tanggal 21 ya Mbak Felis ya. Boleh maju sedikit untuk ke level tes yang akan dilakukan nanti. Nah, oke. Tuh, tanggal 17 sampai 26 Maret ya. Nah, level tes ini hanya dilakukan untuk teman-teman angkatan 2020 sampai 2023 ya yang belum melakukan entry level test. Jadi nanti dari kami yang akan mengirimkan eh, undangan ya dan juga undangannya nanti ada dari kami dan juga ada dari Pearson gitu. Jadi untuk teman-teman yang angkatan 2020 sampai 2023 yang belum melakukan entry test. Jadi nggak punya hasil entry test sama sekali. Begitu. Kemudian lanjut sedikit Mbak Felis sama Mbak Cynthia mohon maaf menambahkan untuk yang mengenai kursus ya dan kick off meeting. Jadi sebetulnya kami membuka dua batch ya untuk semester ini. Nah, batch yang pertama itu pendaftarannya tanggal 27 sampai 6 Maret ya. Dan kick off meetingnya itu akan dimulai tanggal 10 gitu. Jadi teman-teman yang udah daftar duluan itu bisa langsung bisa mulai kursus di tanggal 10. Karena eh, untuk teman-teman yang mendapatkan dispensasi yudisium, tapi masih harus melakukan pembelajaran, memenuhi jam belajar bahasa Inggris, itu teman-teman hanya punya waktu sampai 25 Maret. Jadi kalau kita mulai tanggal 20 Maret, eh, teman-teman hanya punya waktu 5 hari aja. Karena itu kami memutuskan yang batch pertama yang sudah daftar pertama di tanggal 27 sampai 6 Maret itu 6 Maret, teman-teman bisa mulai kick off meeting di tanggal 10 gitu. Jadi itu aja tambahan dari saya, Mbak Cynthia dan juga Mbak Felis. Terima kasih Mbak Felis dan Mbak Cynthia karena sudah menyampaikan informasinya dengan sangat baik dan jelas. Nah, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Cynthia dan juga Mbak Felis. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ratri untuk tambahan penjelasannya. Baik, pertama tadi untuk Frater dulu ya, boleh? Silahkan untuk pertanyaannya. Baik, suara saya terdengar ya? Terdengar, Frater. Ya. Sudah terdengar. Saya ingin mengonfirmasi kalau bahwa sekitar tahun lalu itu ada beberapa mahasiswa untuk angkatan tahun 2020 yang belum diwisuda karena nilai benchmarknya yang belum memenuhi. Lalu kemudian saya bertanya ke admin LPII, disampaikan bahwa mahasiswa angkatan tahun 2020 tersebut harus menyelesaikan 160 jam belajar POI tanpa perlu mengikuti benchmark, Kak. Jadi itu gimana jadinya? Mau dijawab Mbak Cynthia kah atau Mbak Felis? Atau saya yang jawab?
Oke. Jadi terima kasih Frater untuk pertanyaannya. Memang betul ya. Dari semester lalu ada beberapa mahasiswa dari fakultas ini ya, dari Fakultas Filsafat yang belum memenuhi kemampuan bahasa Inggris tapi udah bisa yudisium tapi nggak bisa wisuda. Jadi pilihannya salah satu aja Frater. Jam belajar sesuai dengan yang ditetapkan. Misalnya kalau tes terakhirnya menunjukkan level per A1 atau A1 berarti Frater harus belajar 160 jam. Gitu. Hasil terakhirnya A2 berarti harus belajar 80 jam. Gitu. Jadi harus menunjukkan buktinya. Nah, 160 jam itu kalau misalnya Frater ada di per A1 atau A1 artinya Frater harus belajar 80 jam di level A2, kemudian belajar lagi 80 jam di level B1. Jadi kalau dijumlah itu 160 jam. Gitu. Nah, untuk frater-frater atau misalnya mahasiswa lain yang mendapatkan dispensasi di semester lalu, ya, yang bisa yudisium tapi belum bisa wisuda, kalau dia ada di level A2, tes terakhirnya ada di level A2, artinya harus belajar 80 jam di level B1. Nah, itu adalah bukti yang harus bisa diberikan kepada kami. Nah, pilihannya bisa jam belajarnya yang sudah memenuhi atau ikut tes dan ikut tes benchmark atau Versan dan hasilnya harus minimal B1 atau skornya paling enggak minimal 43 gitu. Itu aja jawaban dari saya, Frater. Apakah jawaban saya membantu, Frater? Sudah sangat membantu, terima kasih Kak. Oke, siap. Oke, makasih, Frater. Kemudian ada pertanyaan lagi? Ya, Ya, silakan. selamat sore Mbak Ratri, Ya. Mbak Cynthia, Mbak Felis, dan Mas Anton. Saya izin bertanya untuk mengenai gelombang batch 1. Itu bakal dimulainya di tanggal berapa ya Mbak setelah kick-off meetingnya di tanggal 10? Dikarenakan saya kan mendapatkan dispensasi yudisium semester kemarin. Nah, itu pendaftaran wisudanya di tanggal 14 Maret. Jadi tujuan saya menanyakan ini agar bisa mengejar daftar yudisium di tanggal 14 Maret yang akan datang. Terima kasih. Oke, gini, kalau misalnya batch 1 ini, yang semester genap ini akan pendaftarannya udah dibuka dan akan ditutup hari ini, ya. Jadi dan bisa mulai kick off meeting itu tanggal 10. Jadi yang dimaksud dengan kick off meeting adalah pertemuan pertama, ya, di kursus POI ini. Karena teman-teman akan belajar self study, jadi di pertemuan pertama secara online nanti akan dijelaskan bagaimana teman-teman bisa menggunakan akun POI ini gitu. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Cynthia ya, kalau misal akunnya itu berlaku 6 bulan gitu. Jadi sampai nanti batas waktu pendaftaran wisuda itu sebaiknya teman-teman sudah memenuhi syarat minimal yang diberikan oleh Direktorat Akademik gitu. Jadi kalau misalnya Dinda tes terakhirnya misal let's say di bawah A2 misalnya per A1 atau A1 berarti sebelum tanggal 25 Maret Mbak Dinda harus udah memenuhi minimal 160 jam belajar dengan catatan 80 jam di level A2 kemudian 80 jam lagi di level B1 gitu. Jelas ya? Gimana? Apakah saya membantu? Jelas Mbak Ratri, udah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Oke, silakan. Ada Sevia Prihandini ya, silakan. Selamat sore Kak. Sebelumnya saya mau bertanya. Saya kemarin entry test-nya udah A2. Mm-mm, Terus saya juga udah mengikuti mata kuliah bahasa Inggris. mm-mm. Terus saya ngikutin tes person itu, tapi saya nggak lulus. Apakah saya harus ngulang dari nol atau bisa lanjut dari hitungan A2 itu? Nah, oke. Yang terakhir hasilnya apa? NA ya? Pokoknya belum lulus, Kak. Belum lulus ya, oke. Kalau belum lulus nanti harus dilihat dulu skor akhirnya. Kalau misalnya level terakhirnya adalah A2, berarti harus tambah lagi 80 jam belajar lagi di level B1. Gitu. Sebelumnya saya ngecek di mana ya, Kak? Bisa ngecek di mana? Nilai Oke.
Sebentar, boleh nggak saya dikirimin NPM-nya? 604 Sebentar, 604 200 200 111 111 5. 5. Oke. Sebentar ya. 604 itu jurusan apa berarti? Bukan hukum sih apa Akuntansi. ya? Akuntansi. Oke, sebentar ya. Oke. Level tesnya A2 plus ya. Oke. Ya, ya. Oke. Ikut dari hasil tes terakhir tertinggi berarti A2 plus. Gitu. Baik. Sama saya mau nanya satu lagi, Kak. Misalnya jika saya ikut kursus ini sampai 160 jam, misalnya udah sampai B1, apa harus tetap exit test apa bisa cuman 160 jam itu? Oke, kalau misalnya yang jam belajar aja itu mah kalau buat yang udah yudisium gitu itu bisa pilih. Tapi yang belum yudisium tetap harus tes gitu ya. Jadi dicoba dulu aja. Ini kan A2 plus tuh. Terus belajar dulu 80 jam. Itu kan berarti udah punya persyaratan untuk tes bahasa Inggris. Ikut tes dulu aja gitu ya. Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama gitu. Makasih ya Sevia untuk pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman ya, walaupun teman-teman ikut kursus, kemudian teman-teman mendapatkan VPA atau VPA itu sama dengan ini ya tes di awal kursus, kemudian progress test di tengah kursus, kemudian final test di akhir kursus ya. Sebetulnya kalau nilainya mencapai high intermediate itu teman-teman bisa langsung ikut tes benchmark. Nah, tapi beberapa pengalaman ya ada banyak mahasiswa yang dia itu hanya menggunakan akunnya untuk tes VPA aja, jadi nggak belajar. Dan kemudian benchmarknya itu nggak lulus terus gitu. Nah, itu akan sulit karena dia nggak punya bukti jam belajar sama sekali gitu. Jadi teman-teman jangan lupa tadi kalau mekanisme yang tadi dievaluasi tahap itu nggak cuma skor akhir yang dilihat, tapi juga ada jumlah jam belajar yang dilihat. Karena itu untuk teman-teman yang mau ikut kursus, teman-teman harus belajar juga gitu. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan tes VPA-nya aja. Karena di peraturan rektor ya nomor 278 dan 279 itu sudah tercantum kalau yang sudah tercantum kalau ada syarat yang harus teman-teman penuhi. Kalau misalnya nggak bisa levelnya, ya teman-teman paling nggak udah ada jam belajarnya dan udah naik 1 atau 2 level gitu. Jadi sebaiknya teman-teman pastikan kalau teman-teman udah ikut kursus, teman-teman juga belajar. Jadi jangan hanya pakai VPA-nya aja untuk daftar tes gitu. Jadi sebaiknya seimbang VPA-nya, kemudian dipakai tes juga gitu. Dipakai belajar juga. Ada pertanyaan lagi dari Francisca Amabel. Ya, silakan. Iya, selamat sore Kak. Jadi saya mau nanya, jadi kan kemarin uh, entry test saya itu di A2. Lalu saya kemarin benchmark pakai mata kuliah bahasa Inggris persyaratannya. Nah, itu tapi belum lulus. Jadi nanti waktu kursus hitungan jam belajarnya lihatnya dari nilai A2 atau dari nilai yang ini ya, yang benchmarknya itu. Oke, dari A2 aja ya, coba 80 jam belajar lagi, terus udah gitu ikut Ah, tes gitu ya. oke. Saya boleh nanya satu lagi? Boleh, silakan. Jadi ini tadi barusan saya udah daftar kursus bahasa Inggrisnya di batch 10. Berarti itu nanti mulanya yang di tanggal 10 bukan? Kick Ya, off betul, ini. tanggal Tapi 10. tapi saya nggak perlu ini ya. Nggak perlu. Kalau yang tadi deadline 25 Maret itu untuk yang yudisium saja ya, Kak ya? Yang 25, ya yang jadi gini, yang untuk teman-teman yang dapat dispensasi yudisium tapi nggak bisa daftar wisuda karena belum memenuhi kemampuan bahasa Inggris, kalian itu di suratnya dari Direktorat Akademik itu kan dikasih batas waktu sampai 25 Maret 2025
gitu. Nah, sebelum waktu itu harus udah memenuhi persyaratan bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman yang masih dalam masa studi atau belum yudisium, teman-teman masih punya waktu yang panjang gitu. Jadi masih aman sebetulnya. Oke, Gitu? terima kasih Kak. Ya, udah. Oke, gitu ya. Jadi untuk Francisca Amabel ya, karena udah daftar di batch 10A, let's say 10A karena batch 10 yang pertama itu nanti bisa ikut kick off meeting di tanggal 10 gitu. Jadi setelah kick off meeting kemudian nanti VPA kemudian bisa melanjutkan kursusnya. Gitu ya. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Kemudian ada Brigita Felicia. Hai, silakan. Brigita Felicia. Ya, oke, silakan. Sore Kak, Mm-mm. aku mau nanya, jadi kemarin kan aku ikut entry test, Mm. terus hasilnya A1. Ini teh berarti harus sekarang daftar yang misalnya berarti harus 160 jam buat ke B1. Nah, tapi kan tadi katanya ada pas kursus teh ada tes di awal, terus progress test, sama nanti final test di akhir kursus. Nah, kalau misalnya yang eh, di progress test atau final testnya nyampe B1, itu maksudnya harus daftar lagi belajar 80 jam atau udah langsung boleh daftar exit test, Kak? Oke, oke, sip. Pertanyaannya makasih Brigita Felicia, pertanyaan bagus ya. Yang tes yang ada di kursus itu yang 3 kali di awal, di tengah, di belakang itu udah satu set ya, udah satu set tapi itu kursus ya. Itu kursus. Nah, exit test itu atau benchmark test itu ada di luar kursus teman-teman, ada di luar kursus teman-teman harus daftar lagi ya. Nah, untuk teman-teman yang ikut kursus ya, paling enggak untuk VPA-nya atau untuk progress testnya itu harus ada di high intermediate gitu. Jadi bukan di intermediate tapi di high intermediate baru boleh daftar benchmark gitu. Itu ya, Brigita. Kira-kira jawab nggak? Jawaban saya jawab pertanyaannya nggak? High intermediate itu B1. Sebetulnya high intermediate itu B2, tapi kalau Oh, misalnya pelevelannya POI ini tuh agak sedikit berbeda, jadi nggak mirip banget sama si IFR. Kemudian di POI ini kan teman-teman nggak ada latihan speakingnya, sementara nanti di benchmark test atau di Versan itu ada speaking gitu. Jadi supaya teman-teman punya waktu latihan lebih banyak begitu. Jadi minimal skornya tuh 880. Kalau udah mencapai VPA-nya udah mencapai 880, teman-teman boleh daftar tes gitu. Gitu, biar kita boleh nanya lagi, Kak? boleh silakan. Kalau misalnya jadi di yang aku kan berarti ini mau mulainya A1 ke A2. Terus kan Mm-mm. tadi kalau misalnya udah nyampe high intermediate, eh, harus daftar lagi yang kursus A2 ke B1 atau boleh langsung lanjut ke benchmark? Hmm, Oke, boleh langsung ke benchmark ya. Boleh langsung ke benchmark asal VPA-nya udah sampai high intermediate gitu. Dan jam belajarnya udah 80. Nah, itu baru boleh benchmark ya. Kalau misalnya udah mencapai nggak perlu daftar lagi, tinggal lanjut belajar karena apa? Ini kan akunnya tuh 6 bulan gitu. Jadi kalau misalnya ternyata biar kita udah bisa mencapai itu selama 3 bulan, nggak apa-apa, masih punya 3 bulan sisanya untuk melanjutkan level selanjutnya. Nah, kalau dalam periode 6 bulan ini nggak berhasil naik 2 level, nggak berhasil belajar 160 jam, berarti otomatis paling nggak harus ikut eh, di batch selanjutnya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian kita usahakan karena waktunya 6 bulan ya. Itu kita punya waktu yang cukup lama. Kita cicil aja ya sampai 160 jam. Saya sih berharap teman-teman di sini nggak perlu sampai ikut kursus 2 kali supaya bisa memaksimalkan waktunya dengan baik gitu. Gitu ya. Kira-kira membantu nggak biar kita? Eh,
Aduh, masih kurang paham, Kak. Maksudnya Mm-mm. jadi 6 bulan ini 160 jam atau 80 jam? Hmm. Bisa dua-duanya, tergantung pengaturan waktunya biar kita gitu. Jadi Oh, kalau jadi misalnya, Mm-mm. Gimana? Jadi eh, ini sekali bayar 500.000 bisa untuk dua-duanya. 500.000 itu buat kurun waktu 6 bulan, ya. Oh, Jadi di sini biar kita punya dan teman-teman yang lain tentunya punya kebebasan, ya. Dalam waktu 6 bulan ini mau naik 1 level atau naik 2 level, gitu. Mau belajar di level 80 jam atau mau belajar 160 jam. Jadi teman-teman punya pengaturan sendiri sebetulnya, gitu. Jadi pokoknya dalam waktu 6 bulan, teman-teman minimal banget teman-teman belajar 80 jam. Tapi kalau misalnya teman-teman punya waktu lebih, ya, eh, atau misalnya teman-teman punya motivasi lebih, itu nggak apa-apa. Bisa dipolin sampai 160 jam. Karena di akun ini berlakunya 6 bulan, terus teman-teman bebas bisa eksplor sebanyak mungkin. Gitu. Oke nggak? Kira-kira kejawab nggak? kejawab, Kak. Mm-mm. Cuman kalau misalnya aku berarti gitu ya, berarti 80 jam. Nanti kalau VPA-nya udah high intermediate, berarti itu udah bisa langsung lanjut ke benchmark. Ya, Oh, betul. Betul. kalau misalnya aku baru daftar kursusnya hari ini atau besok, berarti kick off-nya tanggal 10 atau tanggal 20? Kalau yang hari ini masih tanggal 10, gitu. Oh, kalau besok udah yang tanggal 20. Kalau yang 7 Maret itu nanti yang tanggal 20, gitu. Oh, oke. Gitu ya. Jadi Makasih. sama-sama. Nah, biar kita kalau misalnya biar kita angkatan berapa? 2000 berapa? Aku angkatan 24, Kak. Oke. Kalau 2024 berarti masih punya waktu agak longgar, ya. Bisa daftar hari ini, bisa daftar besok, nggak apa-apa. Tapi untuk teman-teman yang angkatan 2020, ya, karena masa studinya kan lebih pendek ya daripada teman-teman 2024, sebaiknya daftarnya segera aja gitu supaya kita lumayanlah irit 1 minggu, ya. Sip, makasih ya Birgita tadi untuk pertanyaannya. Nah, sekarang kita lanjut ke Dinda Rosabella, silakan. Maaf nanya lagi, tadi aku kelupaan untuk nanya pertanyaan ini. Untuk sesinya itu kan 24 jam ya Mbak dalam 1 hari. Nah itu tuh bisa dilakuin kayak 2 kali gitu nggak Mbak? Jadi kayak misalnya di jam pertama itu 5 jam, nanti dilanjut lagi 5 jam kayak gitu, itu bisa nggak Mbak? Bisa, Atau, oh bisa ya Mbak? bisa. Jadi selama 24 jam itu kita bebas aksesnya mau berapa jam aja gitu. Betul. Kalau untuk waktunya mau kapan atau berapa jamnya itu bebas, tapi selama dalam periode 6 bulan, periode aktif 6 bulan akunnya teman-teman, gitu ya. Baik. Berarti bisa dalam 1 hari itu bisa berapa kali gitu ya Mbak? Mm-mm, bisa, betul. Makasih banyak Mbak. Oke, sama-sama. Lanjut lagi ada Carolina. Halo, silakan. Kak, mau nanya yang tentang program POE itu kan ada 3 kali tes VPA. Kalau tes pertama itu kan kira-kira kapan ya Pak? Udah harus belajar 80 jam dulu atau langsung tes nanti setelah kick off? Oke. Pertanyaan bagus ya dari Carolina ya. VPA pertama atau tes pertamanya itu ada di awal kursus banget. Jadi teman-teman tes dulu, kemudian baru belajar gitu. Tes VPA pertama dulu. Jadi tes VPA pertama tuh kayak placement test supaya teman-teman tahu teman-teman tuh ada di level mana, kemudian teman-teman bisa ambil materi yang mana gitu. Jadi tes dulu, kemudian kalau misalnya udah high intermediate boleh coba tes dulu ya, silakan coba tes dulu. Kalau misalnya ternyata hasilnya masih intermediate gitu, kan belum boleh tes benchmark tuh. Silakan teman-teman belajar dulu ya 80 dalam waktu 80 jam. Sorry, belajar sebanyak 80 jam terus kemudian nanti akan ada VPA 2 dalam waktu 90 hari gitu.
Nah, kalau VPA 2-nya high intermediate, ya, high intermediate lagi boleh daftar tes lagi. Gitu. Gitu, Carolina? Jadi berarti untuk VPA pertamanya tuh tanggal 10 gitu ya, Kak? Betul, betul, tanggal 10. Ya, Eh, oke, berarti ya. Kalau tesnya sendiri berarti online gitu, Kak. Tesnya online. Jadi semua kegiatan di kursus ini dilakukan online ya. Jadi untuk VPA-nya pun online, untuk kick off meeting itu juga online gitu. Nanti sebulan sekali itu kita ada check up session. Jadi teman-teman bisa konsultasi, tanya-tanya gitu sama kami. Misalnya tanya, Kak aku udah belajar, tinggal punya waktu misalnya 1 bulan untuk memenuhi persyaratan bahasa Inggris, aku harus belajar berapa banyak gitu, materi apa yang harus aku ambil tuh. Kemudian misalnya aku punya kelemahan di reading gitu. Tes terakhir nilai readingku masih below level, kira-kira aku harus latihan seperti apa, nanti bisa konsultasi juga di tiap bulan. Nanti akan ada tanggalnya gitu. Oke, berarti untuk Carolina. Ya, makasih, Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Mumpung kami masih di sini semua. Maaf mau tanya. Ya, silakan. Eh, Kalau misalnya nih kan dalam totalnya itu kan 6 bulan. Mm-mm. Kebetulan saya tes itu kan A1. Untuk A1 ke B1 itu kan eh, butuh waktu 160 jam kan ya, Mbak ya. Mm-mm. Betul. Nah, tapi kalau misalnya dalam 3 bulan nih udah memenuhi sampai 160 jam. Nah, itu eh, udah bisa langsung ikut benchmark atau meskipun nggak nyampe 6 bulan gitu. Oke, pertanyaan bagus. Ini untuk Kevin. Kalau misalnya ya harus naik 160 jam, tadi sudah saya sampaikan kalau 80 jam di A2, 80 jam di B1. Jadi kalau udah 80 jam, Kevin harus bilang pada kami, Kak, aku udah 80 jam ya. Nanti kami bukakan VPA-nya. Jadi nanti VPA lagi terus belajar lagi gitu. Jadi biar kelihatan cut off-nya ya. 80 jam yang pertama itu Kevin belajar di level apa, 80 jam kedua tuh Kevin belajar di level mana gitu. Jadi biar peningkatannya itu juga kelihatan gitu. Oke. Berarti kalau misalnya itu udah beres, misalnya udah nyampe B1, Mm-mm. tapi cuman 3 bulan gitu beresnya. Nggak Itu apa-apa. 3 bulannya lagi dilanjut lagi atau di stop gitu. Bebas boleh kalau misalnya sebetulnya kalau misalnya udah terpenuhi persyaratan kelulusan bahasa Inggrisnya itu udah aman ya. Nah, tinggal sekarang memaksimalkan pemakaian akunnya. Kan sayang kalau misalnya belajar bahasa Inggris hanya untuk pemenuhan kelulusan di Unpar aja, tapi misalnya Kevin bisa eksplor untuk materi lain. Jadi di sana ada materi untuk IELTS, ada menulis akademik, terus ada bahasa Inggris perkantoran, bahasa Inggris teknik, bahasa Inggris akuntansi, ekonomi, semuanya itu ada. Jadi bisa digunakan, akunnya itu bisa digunakan untuk kepentingan pribadi gitu istilahnya. Jadi bisa lebih bebas pemakaiannya kalau persyaratan bahasa Inggris di Unparnya sudah terpenuhi. Gitu. Ya, makasih, Mbak. Sip. Oke. Makasih Kevin. Ada yang lain, teman-teman? Oke, ada Jessica Anggraini. Silakan. Eh, Maaf, saya kemarin sempat benchmark, terus hasilnya A2+. Mm-mm. Lalu benchmark lagi, hasilnya NA. Berarti ambilnya 160 atau 80? Oke. Pertanyaan bagus. Jadi yang diambil adalah skor terakhir tertinggi. Jadi A2. Ya. Oh, Jadi yang A2. 80. Saya juga mau tanya lagi, maaf. Saya kan salah satu mahasiswa yang dapat dispensasi. Mm-mm. Saya cuma punya waktu 2 minggu berarti. Seandainya saya nggak mencapai target jam yang ditentukan, itu biasanya digagalkan yudisium atau dioper ke tanggal November wisudanya. Nah, itu nanti keputusannya ada di Direktorat Akademik gitu. Oh ya, makasih Bu. Gitu sih. Jadi sebaiknya lumayan nih kan 2 minggu dan memenuhinya nggak banyak ya 80 jam. Jadi sebaiknya dicicil aja ya sebisa mungkin. Gitu ya Jessica ya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Teman-teman yang lain ada lagi? Kak, boleh nanya lagi? Oke, silakan. Kalau misalnya
VPA-nya tuh urutannya gimana ya? 1, 2, 3 tuh tadi VPA 1 di awal. Mm-mm. VPA 2 setelah 90 hari. Mm-mm. Terus VPA 3-nya berarti setelah berapa hari? Setelah 90 hari lagi gitu. Hmm. Berarti ini teh jamnya ya kalau misalnya kayak tadi ya berarti kalau udah 80 jam udah, kalau misalnya udah mencapai skor berarti bisa kalau udah mencapai B2 berarti udah langsung boleh gitu ke Ya, benchmark. Nah, ya, betul. sama kalau yang VPA 1 tuh itu kan berarti tanggal deadline-nya cuma 1 hari. Sebetulnya ya untuk pengerjaan VPA itu deadline-nya bisa panjang gitu. Jadi kalau misalnya terbuka hari ini gitu misalnya VPA-nya, kalau nggak bisa tanggal 6 bisa tanggal 7 atau hari berikutnya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman makin mundur ngerjainnya, biasanya nanti si 90 harinya itu makin mundur, molor gitu. Nah, sementara kan teman-teman kalau misalnya akun teman-teman terbuka sekarang, berarti kan teman-teman akunnya itu akan habis sekitar bulan September. Nah, kalau misalnya telat ngerjain VPA, nanti VPA kedua ketiganya pasti mundur. Nah, nanti kalau akunnya udah habis, udah kadaluarsa, nggak bisa dikerjain lagi VPA-nya gitu. Jadi otomatis kalau misalnya dibuka tanggal 10, terus teman-teman ada waktu, segera dikerjakan aja supaya waktunya nggak molor gitu. Karena sayang waktunya nanti. Takut keburu habis si akunnya. Gitu. Hmm. Kalau kick off meeting tuh ngebahas apanya, Bu? Oke. Ini pertanyaan bagus juga ya. Nah, jadi di kick off meeting nanti akan ada arahan ya, akan ada jadwal jadwal untuk misalnya kapan VPA-nya, kemudian ada sosialisasi juga kapan akan ada konsultasi. Jadi konsultasi bulanan secara online. Kemudian nanti di kick off meeting juga kami akan menyampaikan untuk kursus kira-kira teman-teman harus gimana cara masuknya ke akunnya teman-teman gitu. Kemudian gimana cara teman-teman pilih materi mana yang mau dikerjakan. Kemudian nanti di situ ada juga gimana teman-teman bisa ngerjain VPA-nya gitu. Jadi seperti apa ya sosialisasi cara pakai akun POE-nya itu gitu. Ada di kick off meeting. Oke, makasih Kak. Maaf banyak Gak pertanyaan. apa-apa, nggak apa-apa. Makasih juga Birgita udah banyak tanya, malah kami senang di sini ya. Mumpung kami ada di sini, silakan teman-teman bertanya sebanyak mungkin gitu supaya kami bisa meresponnya juga lebih cepat ya. Di sini ada Carolina juga udah angkat tangan kayaknya dari tadi pasti pegel. Silakan Carolina. Nah, iya. Jadi berarti VPA yang pertama itu walaupun dibukanya tanggal 6 Maret bisa dikerjainnya jam berapa aja ya, Kak? Betul, betul. Jadi kalau dibuka tanggal 10 karena kursus kita pertama kali mulai tanggal 10 bisa dikerjain jam berapa aja gitu. Sebenarnya tadi saya mau nanya tentang apa nanti cara tahu progres belajar sendirinya gimana nanti dijelasinnya tanggal 6 ya Kak. Tanggal 10? 10, tanggal 10. Ya, betul. Nanti kami akan jelaskan juga di mana teman-teman bisa cek progres teman-teman sendiri. Nanti teman-teman juga akan kami kasih tahu juga jadwal kapan teman-teman bisa konsultasi sama kami untuk lihat data yang ada di kami. Gitu. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada frater OAD itu yang di Fairman tuh bukan ya? Oke. Apakah tanggal 25 Maret batas untuk angkatan yang dapat dispensasi ya, Kak? Maksudnya gimana ini, frater?
sorry Kak, tadi kan mau nanya soal yang tadi Mm-mm. ada Kakak bilang tanggal 25 Maret untuk batas yang angkatan dispensasi Mm-mm. itu. Nah, itu maksudnya betul-betul tanggal 25 atau gimana? Iya, iya, betul tanggal 25. Jadi tanggal 25 tuh teman-teman terakhir membuktikan apa menunjukkan kalau teman-teman tuh udah masuk sudah memenuhi persyaratan untuk ikut wisuda gitu. Gitu, Frater. Kira-kira menjawab nggak pertanyaan? Ya, iya Kak, menjawab. Ya, gitu ya. Jadi tanggal 25 Maret itu untuk untuk mahasiswa yang dapat dispensasi dari Direktorat Akademik boleh yudisium duluan tapi belum boleh wisuda. Karena bahasa Inggrisnya belum memenuhi syarat. Gitu ya, Frater ya. Ada lagi? Oke. Pertanyaan bagus juga dari Amelia. Untuk kick off meetingnya itu sore jam 4 ya. Jam 4 secara online. Gitu. Jadi teman-teman sebaiknya datang ya mengikuti kick off meetingnya karena di situ akan banyak informasi penting. Ada lagi pertanyaan bagus dari UI ya. Link kick off meetingnya nanti akan beda gitu. Nanti akan dikirimkan lebih lanjut gitu melalui email atau melalui grup WA. Oh ya, dan teman-teman nanti teman-teman itu akan dimasukkan ke dalam IDE Unpar. Nah, teman-teman juga akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp-nya juga. Jadi supaya komunikasi kita atau kalau ada pengumuman apapun akan lebih mudah. Gitu. Tapi untuk link-nya coba ya. Mas Anton, halo. Mas Anton apakah ada di sini? Iya, Mbak. Ya. Gimana? Ini link yang 20 Maret ini bisa dipakai juga di tanggal 10 ya? Harusnya masih bisa. Nanti kalau yang udah daftar, kemungkinan nanti kita akan kirim link yang apa namanya yang untuk kick off-nya gitu ya. Jadi ditunggu aja. Yang terpenting teman-teman masuk dulu ke WA grupnya gitu. Ya, ya, betul. Oke, oke. Gitu ya untuk linknya ya. Kemudian ada pertanyaan bagus juga dari Julian Farel. Kalau entry test saya sudah B2 tapi tetap ingin mengikuti PO untuk menambah wawasan, apakah boleh? Boleh banget ya. Jadi akun PO ini bisa teman-teman pakai untuk kepentingan pribadi teman-teman. Misalnya mau lanjut studi, atau mau tes IELTS, atau mau meningkatkan kemampuan di academic writing, di situ juga ada materinya. Gitu. Oke, ada pertanyaan bagus juga dari Amelia. Apakah tes VPA-nya meliputi 4 komponen juga, Kak? Seperti speaking dan lain-lain, atau 3 komponen seperti TOEFL ITP? Jadi tanpa speaking. Ya, untuk tes VPA-nya itu nggak ada speaking ya. Jadi hanya reading, listening, kemampuan seperti tata bahasa dan kosakata gitu. Jadi nggak ada speaking-nya. Oke, ada lagi? Apakah sampai di sini aman, teman-teman? Maaf Pak, mau Ya. mau mastiin aja sih. Kalau exit test itu berarti cuma 2 aja kan ya, benchmark sama version doang kan ya? Ya, betul. Oke. Pilih salah satu aja, benchmark atau versan, ya. Tapi kalau misalnya ternyata Kevin atau teman-teman yang lain udah punya hasil IELTS, hasil TOEFL IBT, CAE atau PTE akademik yang resmi dan masih berlaku, itu juga boleh dikonversikan, gitu. Ya. Oke. Kalau udah konversi nggak perlu exit test lagi. Jadi kalau masih punya sertifikatnya, silakan dikumpulkan pada kami. Nanti kami akan verifikasi. Kalau misalnya sesuai dengan persyaratan, itu berarti nanti langsung dikonversikan nilainya. Tapi Oh. kalau nggak sesuai ini harus harus tes lagi, gitu ya. Siap. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, terima kasih. Ada lagi, Kak, teman-teman? boleh nanya lagi? Boleh, silakan. Kalau misalnya yang VPA 1 itu tetap ada hasilnya tetap ada tingkatan-tingkatannya juga. Ada tetapan. Nanti kan nanti dapat skor tuh misalnya 880 berarti 880 tuh sama dengan high intermediate seperti itu.
Jadi kalau misalnya skornya 700, oh 700 itu berarti sama dengan intermediate gitu. Kalau misalnya 880 berarti harus tetap belajar juga. Kalau hasil 880, berarti kan Birgita dan teman-teman yang lain udah punya syarat tuh untuk daftar benchmark. Pakai sertifikat VPA-nya itu, kemudian daftar benchmark. Nanti kalau misalnya amit-amit gitu kan, knock-knock on the wood, benchmarknya belum berhasil, silakan kembali lagi ke akun VOE-nya untuk belajar sebanyak 80 jam. Gitu. Minimal ya, minimal 80 jam. Kalau mau lebih silakan. Gitu ya. Oh, berarti kalau VPA satunya udah segitu langsung boleh daftar benchmark. Boleh, boleh. Meskipun benchmarknya harus kayak di semester berapa atau nggak usah ya? Nggak usah. Boleh kapan aja. Boleh kapan aja, betul. Nah, saran dari kami ya dari DPBIK sebaiknya dilakukan sesegera mungkin. Jadi jangan tunggu mepet sampai misalnya udah mau lulus gitu. Jadi kayak misalnya biar kita itu masih angkatan 2024, dilakukan sesegera mungkin itu bagus. Jadi nanti kalau misalnya ternyata di semester 2 sudah selesai persyaratan bahasa Inggrisnya, biar kita bisa fokus kegiatan yang lain, misalnya ikut organisasi, misalnya ikut kursus yang lain, atau misalnya fokus untuk menyelesaikan studi gitu. Gitu? Oh, berarti ini tuh kalau misalnya VPA 1 udah, nggak harus ikut VPA 2 sama VPA 3, pokoknya sampai B2 aja gitu. Tergantung gimana? Maksudnya kalau VPA satunya udah 880, berarti nggak usah ikut VPA 2 sama VPA 3, pokoknya ikut sampai VPA yang bisa mencapai skor itu. Oke. Nah, pertanyaan bagus. Kalau misalnya udah 880, terus udah benchmarknya udah lulus, udah nggak masalah, aman ya. Tapi kalau misalnya VPA-nya 880 tuh, terus boleh benchmark kan? Nah, ternyata benchmarknya nggak lulus. Berarti harus kursus ya, minimal 80 jam. Ya, kemudian ikut VPA juga, VPA-nya high intermediate lagi. Gitu? Oh, jadi nggak harus sampai VPA 3, pokoknya sampai VPA yang mencapai skor aja gitu. Iya, betul. Dan sampai lulus ininya exit testnya atau benchmarknya ya. Ya. Kak, sama ini tuh belajarnya kan kita bebas jam berapa aja. Ini teh dalam bentuk website belajarnya. Betul, betul, betul. Hmm, Pertanyaan bagus. Kayak belajar mandiri gitu ya. Iya, betul. Belajar mandiri. Jadi teman-teman bisa atur bebas. Teman-teman mau belajar jam berapa, kemudian mau berapa lama gitu ya. Nanti sebentar saya coba share screen ya, bisa nggak ya? Mbak Felis, maaf ya, saya replace current share dulu. Gampang nggak Mbak? Udah ditutup. Oh, udah ya, udah. Oke, sebentar, wait. Tunggu ya. Oke. Nah, nanti pas teman-teman kursus itu nanti keluarnya akan kayak gini kalau misalnya teman-teman harus VPA gitu. Nah, kalau misalnya mau ngerjain VPA segera, langsung klik test my level. Kalau misalnya enggak, I'll do it later aja. Nah, di sini, nah nanti bentuknya kayak gini. Kelihatan nggak? Masih freezing ya? Oke. Nanti bentuknya kayak gini. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih sendiri gitu. Akunnya yang mau yang mana. Nah, seperti ini. Jadi nanti bentuknya gitu, teman-teman. Tinggal pilih levelnya di sini. Misalnya high intermediate. Nah, nanti tinggal pilih aja lessonnya mau yang mana. Gitu? Oke. Oke, sip. Makasih, Kak. Sama-sama. Kemudian ada lagi dari Frater. Frater, halo.
maafkan nanya lagi. Mm-mm. Izin tanya, ini jadi untuk jam belajar yang bagi dispensasi yang sudah ngambil apa sebelumnya itu, apakah Hmm. dihitung juga untuk yang saat ini? Maksudnya ditambahkan gitu ya? Itu gimana? Tergantung dari tes terakhir. Jadi kalau misal, jadi intinya gini, Frater. Jadi Frater belajar, ya kan? Belajar, terus Frater tes. Nah, kalau misalnya tes yang terakhir itu belum lulus, yang kedua ini A2, berarti jam belajar yang ini kan gak masuk. Jam belajar setelah tes terakhir itu yang dihitung. Gitu. Jadi kalau misalnya Frater entry testnya pra A1, terus Frater belajar 100 jam, atau misalnya 160 jam. Kemudian Frater tuh tes, terus dapatnya A2, gitu kan. Nah, yang 160 ini tuh jadi hilang. Karena kan nanti yang dihitung jadi dari tes terakhir. Gitu. Ya, jadi A2. Di A2 ini berarti setelah tes A2 ini Frater harus tambah lagi 80 jam. Gitu nggak? Paham ya? Paham, paham, Kak. Oke. Oke, sip. Ya lagi teman-teman. Mumpung saya masih di sini. Dan kami masih di sini. Frater boleh turun tangannya kalau pegel. Ya, sip. Oke. Ada lagi teman-teman mahasiswa. Nah, mungkin di sini saya juga melihat rekan-rekan dosen, ada Bu Murni, Bu Dita, Pak Neru. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, jangan ragu untuk kontak saya. Kita bertemu lagi nanti di tanggal 10. Nanti kami akan menjelaskan secara detail cara penggunaan akunnya. Oh, di sini ada Pak Ulia juga ya. Nanti kami akan bantu juga dan menjelaskan bagaimana penggunaan akunnya di tanggal 10. Gitu. Oke. Ada lagi teman-teman? Saya hitung sampai 5. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Bu Murni. Saya hitung sampai 5 ya. Kalau misalnya nggak ada, akan saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Mbak Cynthia dan Mbak Felis, untuk ditutup. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada ya. Nah, kalau misalnya nggak mau tanya sekarang, nggak apa-apa. Teman-teman sudah punya nomor kontaknya DPBIK. Jangan ragu untuk mengontak kami di WhatsApp ya. Silakan Mbak Cynthia dan Mbak Felis, saya kembalikan. Baik, terima kasih sekali Mbak Ratri atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Ini sudah tidak ada lagi yang akan bertanya. Baik, kalau tidak ada, mengingatkan kembali aja untuk segera daftar POI, terutama untuk teman-teman yang mendapat dispensasi yudisium ya, supaya bisa segera memenuhi jam belajarnya. Oh ya, untuk hari ini itu batas terakhir pendaftaran POI batch yang pertama dan nanti kick off-nya tanggal 10 Maret. Kalau misalkan nanti teman-teman belum kepikiran nih mau tanya apa sih hari ini atau besok baru kepikirannya, boleh menghubungi kami di email atau di WhatsApp. Boleh juga kunjungi kantor kami di Gedung Rektorat lantai 4. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan melakukan sesi foto dulu ya. Boleh untuk open cam dulu teman-teman semua. Kak, boleh nanya lagi terakhir? Boleh, silakan. Tanggal 20 ada juga kan kick off meeting? Betul, tanggal 20 ada kick off meeting untuk batch POI yang kedua. Oh, Nah, batch POI yang kedua itu pendaftarannya tanggal 7 sampai 14 Maret. oke. Makasih, Kak. Sama-sama. Boleh semua teman-teman untuk open cam dulu. Nanti kita akan melakukan 2 kali sesi foto ya. Yang ambil foto Mas Anton ya. Boleh. Boleh teman-teman, silakan dipersiapkan untuk fotonya. Jadi saya akan ambil 2 kali nih, 2 sesi gitu ya. 1, 2,
3. Sebentar. Sekali lagi ya teman-teman. Saya ambil di slide yang kedua. Jadi siap-siap teman-teman yang ada di slide yang kedua. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Mas Anton. Selamat sore teman-teman. Si teman-teman, dadah.